Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Tidak sepantasnya jika berpikiran yang buruk mengenai malaikat. Memang benar, kisah Harut dan Marut ini dikemas begitu apik. Bahkan ada penjelasan semacam hadis qudsi. Namun dalam perjalanannya, hadis itu dinyatakan lemah. Dan hadis ini adalah termasuk berita Israiliyat, yakni berita-berita yang datang dari Bani Israel, yang diambil dari Ka'ab al-Ahbar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Ad-Daifah, nomor 170. Bagaimanakah kisah dua malaikat ini sebenarnya? Siapakah malaikat Harut dan Marut? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Kisah yang dianggap batil dan menyesatkan tersebut bermula dari Ibnu Hibban rahimahullahu berkata, "Tidak diceritakan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan ia berkata, dari Abu Bakar bin Abi Saibah ia berkata, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Zuhair bin Muhammad, dari Musa bin Jubair, dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Adam ketika ia diturunkan oleh Allah ke bumi, para malaikat berkata, wahai Rabbku, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mereka berkata, wahai Rabb kami lebih taat kepadamu daripada Bani Adam manusia. Allah berkata kepada para malaikat, datanglah kepadaku dua malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, sehingga keduanya diturunkan ke bumi, dan kita lihat bagaimana keduanya berbuat. Para malaikat berkata, wahai Rabb kami, turunkanlah Harut dan Marut. Harut dan Marut turun ke bumi. Keduanya pun diturunkan ke bumi, dan tampaklah kepada keduanya hiasan dunia dalam bentuk seorang wanita yang sangat cantik. Sangat sulit wanita ini mulanya menggoda kedua malaikat suci tersebut. Suatu ketika datanglah wanita cantik ini kepada keduanya dengan membawa minuman yang memabukkan. Singkat cerita, begitu keduanya terperdaya, diteguklah minuman laknat tersebut. Begitu keduanya mulai mabuk dan hilang kewarasan, Harut dan Marut pun melanggar larangan Allah dan setuju untuk mengikuti wanita tersebut menyembah Tuhannya. Hingga akhirnya terbuai oleh nafsu. Keduanya pun akhirnya juga melakukan hal keji bersama wanita tersebut. Malangnya, lewatlah seseorang lelaki tua dan menyaksikan perbuatan ketiganya. Khawatir hal tersebut terungkap, Harut dan Marut pun kemudian mengejar dan membunuhnya. Lengkaplah sudah semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar oleh keduanya. Namun masih dikuasai nafsu, Harut dan Marut terbujuk untuk membawa wanita cantik ini ke langit. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang melebihi batasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiba ketiganya di langit, sayap Harut dan Marut dipotong dan dicampakkan kembali keduanya ke bumi. Meminta syafaat Nabi Idris. Mengetahui adanya utusan Allah di Babylon, Harut dan Marut kemudian pergi kepadanya. Mereka memohon agar Nabi Idris mendoakan ampunan atas keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris pun kemudian mendoakan keduanya. Pada suatu hari Jumat, doa Nabi Idris pun terijabah. Atas segala kesalahan yang telah dilakukan keduanya, Harut dan Marut akan tetap diazab. Berkat doa Nabi Idris alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan dua pilihan kepada Harut dan Marut. Hidup selamat di dunia dan mendapatkan azab di akhirat, atau mendapatkan azab di dunia sementara urusan akhirat akan diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya, keduanya kemudian memilih untuk diazab di dunia. Perihal bentuk azab yang diturunkan banyak sekali versi yang membahasnya. Sebaiknya janganlah mempercayainya apalagi menyebarluaskannya.
Hadis palsu maupun hadis batil lainnya hanya diperbolehkan dengan alasan untuk menjelaskan kebatilannya dan memperingatkan saudara kita dari bahaya-bahaya hadis dhaif dan palsu. Rasulullah SAW dahulu bersabda mengenai para pemalsu hadis. Begitu pula orang-orang yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1229, Muslim nomor 3. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwasannya nafsu tidak akan pernah memberikan ruang untuk beristirahat. Nafsu tidak akan habis jika kita terus mengikutinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semakin berhati-hati dalam membaca hadis-hadis dan menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.